bintang-bintangnya, legenda-legendanya pada hari tuanya bisa dipastikan semua dibikin malam dana. Ya, sekarang pemerintahnya lagi seneng bola. Acara musiknya yang kalah. Siapa tahu tahun depan pemerintahnya seneng musik. Meja makan. Selamat datang di Meja Makan. Bersama saya Bayu, Kris Budiharjo. Keren. Selamat malam. Badian. Badian dong. Dari mana? Biasa bukber. Siap. Banyak Buka bukber. bersama. Banyak bukber. Siapa tamu kita? Tamu kita penggiat-penggiat seni. Penggiat seni. Industri musik, promotor musik. Yang pasti legenda. Legenda di dalam dunia permusikan Indonesia. Hari Kokoh. Hari Koko Santoso. Satu lagi. Promotor musik. Promotor musik. Deteksi. Wow. Ya. Deteksi. Deteksi. Iya kan? Deteksi berapa namanya? Deteksi Deteksi atau apa? Production. Deteksi Production. Dan masyarakat penggiat seni. Ketua umumnya. Ketua umum ngeri. Aktivis juga. Aktivis juga. Banyak pokoknya ya. Banyak. Puji Firmani. Gimana kabarnya Mas Koko? Baik, Gimana? baik. Jip, Gimana, Mas Jip? sehat? Oh, sehat selalu lah kita. Yang penting. Itu yang penting, mahal sehat. Mahal, sehat. Kita sekarang ini sudah masuk dunia normal setelah sekian tahun terbelenggu oleh pandemi. Ya, COVID. Nah, bagaimana perkembangan setelah kita hilang dari COVID ini? Event-event musik, bagaimana Mas Koko perkembangannya? Perkembangannya bagus karena memang masyarakat kita bukan hanya senang musik tapi juga mereka jadi bagian dari musik. Artinya bisa dibilang musisi itu sangat banyak. Jadi ada istilah setiap orang tuh kalau di kamar mandi itu bisa jadi dari 100 orang mungkin 80 sampai 95% itu nyanyi di kamar mandi gitu. Jadi memang di negeri kita dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote ini bisa dikatakan memang sangat mencintai musik dan selalu jadi bagian dari musik. Itu sebabnya di daerah-daerah kesedihan itu pun juga dinyanyikan ya. Iya, jadi musik kan bukan hanya menjadi bagian dari kegembiraan. Orang sedih bisa jadi gembira. Bahkan ritual. Iya, jadi ritual juga. Bahkan zaman dulu Ya. untuk pendidikan tuh memberikan tuntunan kepada anak-anak, kepada generasinya itu melalui musik, lagu setidaknya. Dendang. Ada kalau di Jawa tuh bahkan mulai dari mocopat itu ya, itu ada tingkatan-tingkatannya, mulai dari tingkat lahir sampai orang mati misalnya. Ada Itu semuanya musik. ya? Ada musik. Ada Mocopat. pegat. Betul. Pegatro udah lagu terakhir Iya, tuh. makanya. Pegatro itu pegatnya roh. Oh. Hilangnya roh. Itu malah dari Mas Kumambang. Itu misalnya. Itu memang luar biasa. Jadi bagaimana perkembangan musik, event-event musik di era sekarang ini? Kalau di setelah COVID ya, bisa dibilang ya balik seperti semula. Bahkan saat ini bisa dibilang ya mungkin karena kerinduan itu tadi ya, sekian lama nggak dengar musik, nggak lihat konser. Jadi bisa dibilang hampir semua konser di mana-mana kita dengar selalu bukan hanya habis, tapi bisa jadi yang tadinya konser 1-2 kali bisa jadi 3-4 kali. Jadi memang ya itulah karena masyarakatnya memang sangat mencintai musik dan senimannya sangat banyak. Udah gayang bersambut. Nah, tata niaga event nasional, lokal dan internasional itu kan ada itu. Tata niaga ya walaupun tidak diatur secara resmi oleh negara, tetapi ada semacam budaya, kebiasaan. Itu seperti apa sih sebenarnya tata niaganya? Kalau tata niaganya sebetulnya semua ada di kawasan lah, katakan di ASEAN sendiri. Kita ada kebersamaan antar negara, itu ada kebersamaan. Hanya memang musik itu sekarang betul-betul menjadi sebuah industri kan di kawasan, sehingga kalau kita dengar kejadian kemarin ada Taylor Swift main di Singapura jauh lebih banyak daripada negara-negara di ASEAN. Bahkan kita dengar langsung negara seperti Thailand menuntut sepertinya Singapura itu memonopoli dan ya membuat kesenjangan di antara negara-negara ASEAN dari sisi bisnis musik itu ya menjadi daya tarik tersendiri. Jadi untuk wisata ya berarti ya. Ya kalau tatanan
bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, di Iya, negara juga kan ada yang pengen menang sendiri kan. Iya, iya, iya. Nah, jadi Iya, iya. tatanannya ya lebih kurang ya selalu ada lebih kurang lah. Hanya memang Antar Indonesia negara kan ini kan. ya hanya Indonesia punya kelebihan tersendiri lah harusnya. Oh, iya iya iya. Karena bonus demografi Indonesia masyarakatnya besar. Iya, Ini kan betul. juga lucu kan. Penggemar Taylor Swift mungkin di Indonesia lebih banyak daripada Betul. di Singapura Iya, ya kan. iya, betul. Tapi kok mainnya di sana terus. Iya, ya itu mungkin kan artinya yang bergerak itu bukan hanya pelaku pekerjanya, bukan hanya pengusahanya, tapi juga mungkin kehadiran negaranya sudah mulai terlibat. Keterlibatan negara sehingga Iya. Singapura memberikan fasilitas sedemikian rupa. Bisa. Mungkin ya. Bisa. Membackup daripada Bisa, iya. pelaku usaha atau promotor musik itu gitu. Iya, gitu. bisa, iya bisa. Nah, kalau kehidupan di masyarakat gimana Mas Masjid? Tentang masalah Masyarakat pekerja seni ini. Pekerja seni gimana? Ya kalau kita lihat misalnya dari COVID kemarin yang paling berdampak harus diakuin pada musik ya, terutama pada masyarakat penggiat seni itu sangat berdampak sekali. Kafe tutup, acara-acara festival, acara-acara pertunjukan musik itu kan tidak diizinkan, tidak ada. Tapi ada hikmahnya juga sebetulnya. Akhirnya lebih kepada misalnya mereka membuat konser di dalam ruangan, mereka ngebuat TikTok, YouTube. Nah, Digital. Iya, digital. Oh, iya, iya. Jadi mereka akhirnya mereka kenal dengan dunia itu. memanfaatkan teknologi perkembangan teknologi dunia itu ya, dikenal. ya, ya, Mau ya. tidak mau mereka akhirnya belajar digital ya. Iya. Oke. Akhirnya efeknya apa? Karya-karya musik itu akhirnya itu membludak. Oh. Ada Justru banyak pandemi akhirnya. ya? Oh, banyak. iya, iya. Kolaborasi antara musik antar negara itu akhirnya terjadi. Oh. Jadi mereka kolaborasi di studionya masing-masing, bikin satu karya yang baru. Gitu loh. Akhirnya ada solidaritas antar negara itu muncul. Efeknya apa? Akhirnya mereka mulailah saling kontak. Kontak sekarang itu mereka pertunjukan, si A ngebuat acara di desa di daerahnya, mereka datang. Oh. Dari itu. Nah, Saling efek dari itu, mendukung. saling mendukung seperti itu. Nah, kalau kita kembali dalam konteks misalnya, kebijakan negara kita lah yang tidak belum terlalu maksimal ya menurut saya terhadap ini dunia musik, tapi Dewasa sekarang kata-katanya. agak berbeda dengan Singapura katanya. Misal Korea. Korea gila-gilaan loh investasi terhadap K-pop itu mereka. Iya. Kalau misalnya Singapura, kenapa? Mereka itu memonopoli. Kenapa misal kau di Singapura doang? Karena apa? Konser musik itu mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Pasti. Mempengaruhi. Contoh misalnya, kalau misalnya Indonesia, yang kita tahu misal perbanan jazz, kenapa terus dibuat di sana misalnya, di Jogja. Kebetulan kawan-kawan juga di sana ya, yang saya kenal. Itu mempengaruhi sampai pasar tradisi, tukang jual wajik, tukang jual cendol, itu terpengaruh semua efek dari Jadi itu. hotel. event musik. Iya, Baik mempengaruhi lokal, semua. regional, maupun nasional, Penghasil batik, internasional pengaruh. misalnya ya. Di daerah suatu daerah itu sangat berdampak pada usaha-usaha di wilayah itu. Iya, apalagi kira-kira ekonomi seperti itu. kreatif, Iya. UMKM itu Iya. bertambah. Itu Maka di triliunan Solo kan kemarin. banyak sekali juga itu setelah pandemi ini tiap bulan ada event. Oh ya, ada festival-festival. Iya. Festival ini dan sebagainya. Sampai festival jenang, festival apa segala macam di pasar itu kan dibuat terus itu. Oh iya. Jadi hal-hal yang kayak begini sebetulnya yang harus pemerintah itu muncul dengan kebijakan. Contohnya misalnya, kenapa misalnya sekarang di Dirjen Kebudayaan yang ada itu direkturnya cuma musik, film, tidak ada teater, tidak ada sastra. Oh, dan di lain- Loh, ya, sekarang struktur Seperti pemerintah itu. ya. Itu ada direktur musik Ada. sebenarnya. ada. Oh. Ada. Ada. pun Jadi tidak- memang sekarang udah mulai berpikir sekarang bahwa musik salah satu aset, film salah satu aset ya untuk ngambil devisa. Oke. Sekarang itu terakhir kalau nggak salah misalnya si siapa namanya Menteri Pemparekraf itu ada berapa triliun kan dari event-event dari musik yang diadain. Sekarang di daerah-daerah itu hidup. Udah mulai hidup ya udah sekarang ya? hidup. Misalnya di daerah saya ya, mungkin Mas Koko yang terlibat kan saat itu. Yang motocross tetap ada musiknya. Oh, iya. Justru Sumbawa, efek Sumbawa. itu Di yang datang di Sumbawa Iya. kemarin itu. Motocross musik harus ada gitu. ya. Nah, itu efeknya orang datang gara-gara musik datang motocross. Akhirnya Atau mereka harus sebaliknya, belanja. kolaborasi kan? Kolaborasi. Iya. Ini dunia promotor Mas, Iya. Koko ya, itu kan sangat mengambil peran dalam menghidupkan event-event musik. Bagaimana? Kiat-kiatnya supaya kita ini bisa menyelenggarakan sebuah acara Iya. yang menarik, kira-kira kayak gitu. Iya. Gimana kiatnya? Gimana? Masal. Kalau dulu kan Mas Koko pegang sondrenalin.
Gimana Mas? Ya, pertama harus kita sikapi dulu ya. Di Indonesia itu kita Sondrenalin juga melibatkan orang asing yang datang kan, Ya. baik lokal maupun asing. Di Indonesia itu orang dengan barang itu, ini bicara ke depannya ya. Jadi si promotor ini kan nggak bisa berdiri sendiri kan. Oke. Orang dengan barang itu aturannya hampir sama di Indonesia. Contoh, kalau orang datang, seniman datang, penyanyi datang pakai working visa, nah, itu si manusianya. Barang juga begitu. Nah ini akan menjadi kendala, sebenarnya jadi birokrasi kompleks lah ya. Orang aja melewati lebih dari 11 departemen, katakanlah 12 instansi. Mulai dari pemerintah daerahnya sendiri, kepolisian sendiri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Agama, Imigrasi, bahkan Kementerian Luar Negeri. Jadi itu terlalu kompleks. Kedua, bagaimana dengan barang? Kita itu menganut ordonansi BEA. Ordonansi BEA. Di sini aturannya ada OB23. Itu artinya setiap barang yang datang seperti juga orang tadi, kalau barang datang dia harus punya dokumen reekspor. Dia tidak, kalau tadi manusia kan pakai working visa kayak nah si barang ini pakai dokumen reekspor agar supaya apa? Agar supaya barang yang datang ini pada saat nanti di reekspor jumlahnya harus sama. Jadi tidak ada yang diselundupkan. Nah, ini justru sebetulnya kalau ditanya tadi bagaimana promotor sekarang. Promotor bisa dibilang sekarang jalan di tempat. Kenapa? Karena tadi kehadiran yang Mujib bilang itu betul sekali. Pemerintah memang sangat ditunggu kehadirannya. Bagaimana menyikapi kompleksitas itu tadi, bagaimana menyikapi aturan-aturan perpajakan, contoh pajak tontonan orang. Dari 500 lebih kabupaten kota yang ada ini bisa dipastikan semua berbeda. Sehingga kalau saya di Jakarta, nanti saya konser di Bandung, itu pajak tontonan orangnya beda. Dan fasilitasnya juga beda. Ya? Itu dari pajak aja ya? Iya, itu baru dari pajak. Belum pajak, lagi masalah buruh. Itu ya? Itu pajak tontonan orang, tiket. Jadi kalau saya jual tiket 100.000, pajak tontonan di Jakarta misal 15%, kena 15.000, mungkin di Bandung kena 20.000 karena 20%. Dan setiap daerah itu pasti beda-beda. Nah, itu juga menjadi kendala. Perbedaan itu kan membuat variabel kalau kita bikin keuangan kan jadi sulit kan. Kalau dari sisi promotor sih lebih kepada itu. Tapi tadi yang Mujib bilang, masyarakatnya memang sangat banyak sehingga sepertinya banyak masalah karena banyak keinginan ya jalan terus gitu, tapi jalan di tempat gitu aja. Jadi promotor jalan di tempat sebetulnya. Kalau kita sering selalu bicara pemerintah, yang dimaksud pemerintah itu instansi apa? Yang harusnya menangani pengembangan industri musik. Jadi dengan berbagai variabel ya, ada industri musiknya sendiri, ada eventnya dan itu siapa ya? Jadi sekarang ada digital malahan Mas Koko. Ya apapun yang terkait dengan musik tadi. Itu kalau kita bicara pemerintah itu umum. Ada institusi, ada lembaga yang bertanggung. Kira-kira siapa? Jadi gini, ada 4 pilar lah katakan. Jadi ada penyelenggara musik, ada pihak gedung, ada pemerintah daerah. Ya, pihak penyelenggara berkaitan dengan penyelenggaraannya. Misalkan saya jasa usahanya, pihak venue itu ada kaitannya juga. Jadi kemudian pemerintah daerah dia kan yang akan memungut tadi pajak tadi. Kemudian pihak kepolisian dia berkaitan dengan masalah perizinan. Ini keramaian. Nah, ini keempat pilar ini dia sebetulnya harus seirama. Sekarang sendiri-sendiri. Jadi pemerintah harus hadir agar itu menjadi seirama. Contoh ya, kalau saya bikin konser penontonnya 5.000 orang, tiketnya 100.000. Nanti saya harus cari gedung yang 5.000 orang, saya harus bilang sama gedungnya, tiket saya 100.000. Nanti gedungnya harus melapor kepada pemerintah daerah, misalnya di Jakarta, kepada pemerintah DKI, bahwa ada 5.000 orang, tiketnya 100.000. Dari sana kelihatan pajaknya berapa yang harus dibayar, atau harus dijaminkan. Karena kan sebelum itu laku, kan kita harus menjaminkan pajaknya kan. Nah, dari sini berangkat lagi ke kepolisian. Kepolisian nanti akan tahu, nanti kalau orangnya 5.000, harga tiketnya sekian, berarti pasarnya menengah, pengamanannya seperti ini. Nah, itu sendiri-sendiri sekarang semua. Jadi jangan heran kalau pertunjukan di Jakarta bisa dibilang semua melanggar aturan. Ini pasti. Kenapa? Karena kepolisian di dalam memberikan izin itu juga karena dia jalan sendiri. Konsernya nanti bulan depan, dikeluarkannya bulan depan. Padahal saya kan butuh promosi. Nah, kalau izinnya belum ada, saya sudah promosi, berarti saya melanggar aturan. Nah, jadi jadi kalau sering dianggap melanggar,
Ya karena memang pelayanannya lambat. Karena pelayanannya lambat. Oh, iya, Kenapa? iya, Karena iya. tidak seirama. Kenapa tidak seirama? Karena si penyelenggara, si gedung pertunjukan, si pemerintah daerah jalan sendiri-sendiri semua. Oh, iya. Nggak iya, satu iya, pintu. iya. Nah, Jadi kalau belum terintegrasinya pelayanan perizinan Betul. tentang event itu Iya, sendiri. padahal tanggung jawabnya sama. Oke. Polisi pengen tahu berapa orang nanti yang datang, kayak apa penontonnya. Nah, Pemda nanya lagi, berapa orang yang mau kamu jual tiketnya? Kan sama kan? Iya, iya, Nah, iya. gedung dia kan bertanggung jawab. Kalau kapasitas gedung saya 5.000, saya harus 5.000. Nggak mungkin saya dikasih 6.000, nanti chaos di gedung Iya, saya. rusak. Nah, itu harusnya menjadi perhatian pemerintah dan pemerintah hadir di situ. Itu harusnya pemerintah, bukan si masing-masing komunitas-komunitas ini, bukan. Oh, Itu iya, kelasnya iya, iya. pemerintah. Jadi artinya pemerintah secara umum belum mengintegrasikan pelayanan. Iya. Iya. Apakah khususnya perizinan Sampai ya? hari ini. Sampai hari ini. Iya. Jadi ketidak atau kemandekan terselenggaranya Iya. event-event itu dikarenakan memang belum terintegrasinya Iya. pelayanan publik, Betul pelayanan sekali. administratif. Betul sekali. Nah, Dari PR, instansi-instansi ya. Betul. pemerintah. Ini PR besar. Kemarin aja Pak Menteri aja ngaku, iya saya akan bantu agar supaya nanti konser-konser itu izinnya dipercepat. Nah, menteri siapa yang bertanggung jawab, Mas Koko? Kalau hari ini Kementerian Pariwisata Oh. Parekraf. di bawah, Parekraf. Oh, itu tanggung jawab Parekraf memang. Iya, hari ini Karena industri saat kreatif. ini Iya, di karena gabung di situ. Oke, jadi berarti Direktorat Jenderal Kreatif mestinya mengambil inisiasi Iya. bagaimana Iya. agar masyarakat penggiat seni, Iya. para promotor dapat Iya. menjalankan kegiatan-kegiatan bisnisnya, Iya. kegiatan usaha dalam kerangka pengembangan Iya. seni musik Indonesia, khususnya dan seni lainnya, iya. agar pelayanan administrasi ini berjalan Iya. baik. Iya, iya. Itu Menteri Pariwisata dan Parekraf. Kementerian kreatif, ya. Pariwisata, Parekraf. pemerintah daerah, Daerah. dan itu pemerintah kepolisian. daerah bisa Kepolisian, mengambil kepolisian. kebijakan dari Iya. Parekraf kan? Iya. Nasionalnya intinya di Parekraf. Iya, Oke. itu intinya. Karena menteri bisa memanggil Kapolri, bisa mengundang gubernur, Iya. menteri atau melalui Menteri Dalam Negeri untuk melakukan integrasi pelayanan ini sebaiknya seperti apa? Iya. Nah, kira-kira Iya. itu belum pernah dibahas jangan-jangan. Betul. Masuk hal gitu harus ke presiden. Kan nggak masuk akal juga. Apa-apa kok ke presiden. Kan gitu Ada ya. tupoksi yang udah jelas. Ya, Iya, ini iya, maksud iya. saya. Jadi Iya. jangan semua hal dibebankan ke pundak presiden. Betul. Nah, ini Iya. menurut saya jadi artinya masyarakat penggiat seni Iya. bisa melakukan sebuah rumusan Iya. dan disampaikan kepada menteri yang bertanggung jawab Betul. dalam Iya. mengkoordinasikan gitu, Iya. gitu kan. Iya. Nah, sehingga 4 pilar itu bagus tuh, saya kira bisa ditulis, Iya. Mas. Itu sebuah hal yang sederhana kelihatannya. Sederhana. Tapi kenapa tidak bisa? Ya nggak usah jauh-jauh. Kita besok hari ini jalanan digali, ya. Besok PLN juga ini nggak ada koordinasinya. Kurang lebih mirip kayak Iya, begitu. memang. Sederhana, kurang lebih mirip kayak Betul gitu. kata orang, Iya, iya. koordinasi Iya. itu barang yang paling mahal di Republik Iya, ini katanya iya, gitu. Iya, iya. Iya kan? Iya. Nah, ini memang ini menjadi PR besar kita. PR pemerintah yang akan datang. Bukan sekarang pun juga bisa mulai sebenarnya Bisa, pemerintah harusnya bisa mulai. untuk mengambil langkah-langkah Iya. yang strategis agar seni tumbuh berkembang. Ini bagaimana masyarakat penggiat seni bisa melakukan gerakan masyarakat membuat rumusan ini untuk disampaikan kepada pemerintah. Gimana Mas Bijib? Sebetulnya ini saya ngambil contoh aja. Sebelum misalnya di Taman Ismail Marzuki tahun-tahun 80-an, 90-an. Kalau ngebuat pertunjukan itu udah satu paket. Ya. Kalau misal mau manggung di tim, masalah perizinan, masalah itu udah diurus semua sama yang penanggung jawab gedung penyelenggara. Oke. Waktu itu ada Dewan Kesenian Jakarta Oke, sebagai oke. kuratornya, sebagai Oke, ininya oke, di sana oke. kan. Mereka yang ngurus. Sekarang itu udah enggak. Kenapa? Jadi kalau orang mau buat pertunjukan, dewasa gedung, dia harus ngizin lagi ke kepolisian. Kepolisian. Padahal dulu udah paket, makanya Itu perlu. di tim itu ya. Itu contohnya Padahal di tim tim. kan Itu DKI gedung punya, pertunjukan. DKI punya. Gedung pertunjukan. Martian itu kan tapi standar orang kiblatnya saat itu membuat pertunjukan satu karya itu di tim itu satu yang wah gitu. Iya, iya. Jadi kalau misalnya ke di tim itu 1 bulan itu udah dikasih izin semua. Jadi nggak perlu berurus per hari Betul. per hari per hari per Betul. satu. Iya. Jadi satu paket. Oke. Jadi memang manajemen pertunjukan juga kan harus diberesin. Iya, iya, iya. Harus diberesin. Tidak hanya berdiri sendiri-sendiri. Contoh misalnya seperti tadi, polisinya menunggu,
yang Pemdanya. Pemdanya menunggu, milik gedung juga menurut. Tapi sebetulnya kan terkait ini sebetulnya. Iya. Bukan hanya misalnya sebatas Menparekraf. Menparekraf akhirnya dengan dunianya seperti itu. Ada di pendidikan dan kebudayaan sekarang itu kan ada dirjen kebudayaan juga. Ada dirjen kebudayaan, terus payung hukumnya undang-undang panjang kebudayaan. Mereka jelas juga ininya gitu. Mereka ada direktur sendiri tentang musik dan film. Itu nggak bisa dipisahin juga. Nah, kebijakan ini sebetulnya yang harus dikonekin, disinergi semua. Integrasikan, terintegrasi lah. Begitupun dia Menkumham. Jadi nggak usah terlalu berbelit-belit lah. Harus menunjukkan sebuah pertunjukan. Misalnya contoh, ada festival misalnya rutin dia setiap tahun. Setiap tahun kan rutin misalnya. Masa masih juga Perempuan izin terus gitu kan? dari nol lagi gitu loh. Ditanya hal yang sama setiap tahun itu. Padahal itu kan agenda tahunan. Padahal itu jelas pemasukan untuk negara, ekonomi itu segala macam. Nah, hal-hal kayak begitu misalnya kayak dilakukan oleh Mas Koko itu jelas dulu. Adrenalin misalnya itu kan rutin dulu. Tapi nggak perlu dari nol lagi gitu loh. Gimana mau maju? Event-event yang dilaksanain itu loh. 27 kota. Setiap kota nungguin izinnya gitu Mas ya? Iya. Oh, yang Turso itu ya? Gimana nggak repot tuh? Tempat sudah oke. Izin belum? Mau promosi gimana? Iya kan? Kita mau promosi kalau acaranya nggak diizinin, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk itu? Jadi keamanan untuk promotor juga di Indonesia. Dan sama ditambah lagi. Kalau orang musik ini, tadi tim itu cuma satu di Jakarta, jadi dari lebih 500 kota di Indonesia ini yang punya gedung pertunjukan mungkin bisa dihitung jari gitu. Jadi lapangan akhirnya. Iya, nah sekarang gini, kemarin kita dengar ada Ed Sheeran main, dipromosikan di GBK. GBK kan bukan gedung musik, itu sebabnya ada kemungkinan bisa pindah dia. Kenapa? Karena akan dipakai bola misalnya. Nah harusnya pemerintah hal seperti ini bukan berarti kita minta dibangun gedung pertunjukan, enggak, dibikin aja kebijakan. Dibikin kebijakan. Apa kebijakannya? Kebijakannya, misalkan pemerintah daerah gedung olahraga bisa juga dipakai kegiatan lain. Agar supaya apabila orang musik, orang kesenian berkesenian di gedung olahraga, karena aturannya sudah ada, gedung olahraga akan membela. Karena kalau kita sekarang konser di Jakarta Utara, besok ke Jakarta Timur, itu kan yang bingung kan. Kasihan kan yang nonton ini bingung gitu. Pada protes gitu. Iya, kalau penontonnya bingung gimana yang penyelenggara? Yang loadingnya ini ke di mana? Jadi artinya kan? Ditambah lagi orang berbisnis di musik beda. itu kapasitasnya beda. Ya maaf, kalau saya jual tiketnya misalnya 100.000 dipindahin ke tempat jual tiket yang buat 50.000 kan takutnya nanti penonton saya protes. Hal seperti ini harus diperhatikan. Bukan berarti pemerintah harus bikin gedung, enggak. Dengan kebijakan yang apa ya? Yang sama lah ya semua agar bisa duduk berdiri sama tinggi sehingga musiknya jalan, olahraganya juga tetap jalan, masyarakatnya juga bisa tetap jalan. Nggak ada yang kalah-kalahan Mas ya, nggak ada yang kalah-kalahan ya. Sekarang pemerintahnya lagi seneng bola, acara musiknya yang kalah. Siapa tahu tahun depan pemerintahnya seneng musik, jangan sampai bolanya yang kalah, kan gitu. Jadi kalau ini semua harus ini kan, harus sejajar kan. Lanjut, nggak apa-apa, kita nggak apa-apa. Ini makanannya dikeluarin nggak apa-apa, Bung. Keluarin aja. Mau ada makanan ini? Mumpung ada makanan. Cocok. Jadi memang apa? Banyak. Tapi ya karena pengusaha kita tuh canggih ya. Promotor kita itu agak setengah gila mungkin kalau saya bilang ya. Kok berani ya dalam menghadapi kesulitan, tetapi tidak sulit, tapi toh bisain. Bukan hanya penyelenggaranya, bukan hanya promotornya, masyarakatnya juga. Gila juga. Karena ada belum pasti dia beli aja. Dan dia tahu izinnya belum keluar, dia beli juga. Dia tahu karena promotornya selalu bilang izin kita belum keluar dalam kan proses. Itu kan bukan rahasia umum, izin susah kan di negeri kita kan. Jadi penontonnya juga gila juga. Jadi yang tadi Mujib bilang, jadi masyarakatnya itu bukan hanya pekerjanya, bukan hanya senimannya, tapi juga fansnya itu ya sama, ya katakanlah gila juga. Iya. Yang memang kita harus menyadari bahwa banyak orang melanggar izin bukan karena ingin melanggar.
bukan hanya di dunia, bahkan dunia tambang pun kadang-kadang ini ilegal. Setelah kita teliti, ilegalnya kenapa? Karena izinnya nggak ada. Kenapa nggak ada izin? Udah bertahun-tahun. Ini kan masalah. Berarti yang salah kan yang tidak memberi izin. Kira-kira begitu. Iya. Nah, sebetulnya juga kepolisian terkadang ya, kalau tempatnya kecil mungkin dia tidak terlalu takut, tidak khawatir. Kita juga mengerti kalau konsernya itu mengundang lebih dari 20 sampai 30 ribu orang kan ada efek-efek sampingan di acara itu kan. Harusnya juga kepolisian ini jangan setiap hari ada konser, setiap kali ada konser besar mereka juga jadi sesuatu yang bagaimana. Kita juga berharap pendidikan kepolisian nanti silabusnya ada juga bagaimana menangani konser. Jadi, nah itu penting juga kan. Jadi 78 tahun mau 79 tahun merdeka sampai hari ini nggak ada pendidikan bagaimana menangani konser. Padahal konser itu saya sering sampaikan, kalau setiap kabupaten bikin 20 kegiatan sehari dari 500 lebih itu, 500 kali 20 aja ada 10 ribu kali 365 hari, ada 3,6 juta kegiatan. Nah ini kan sesuatu persoalan yang harus disikapi oleh pemerintah. Dasarnya harus dibuat dulu Mas ya? Iya, ketika kita mengetahui bahwa kebutuhannya segitu besar, kita semua harus punya kesepakatan bersama. Kebersamaan kita dituntut. Kepolisian juga bikin pendidikan bagaimana menangani konser, gedung-gedung juga bagaimana menangani penonton, promotornya juga harus juga mengerti bahwa penonton seperti apa. Pemerintah daerahnya jangan cuma ngambil pajaknya aja, dia juga hadir bagaimana menyikapi keadaan ini, gitu. Agar supaya teman-teman yang di Mujib ini, Mujib kan baru di Jakarta, masih ada 500 lebih kota lagi. Yang ini baru ngomong Jakarta. Baru ngomong Jakarta. Belum Surabaya, belum Solo, belum Sumbawa. Mujib pasti tahu karena Jakarta belum Papua karena Jakarta tolok ukur ya. Mujib secara naluri akan berbicara seperti orang Indonesia karena Jakarta kan tolak ukurnya gitu. Ini memang betul. Jadi intinya adalah bahwa industri musik berkembang, tetapi regulasi belum mengikuti perkembangan. Itu biasa itu di kita itu di dunia mungkin peraturan atau regulasi selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Iya, kenapa selalu telat? Karena pemahamannya beda. Betul. Kalau misalnya saya dan Mujib, kita berpikir gini, olahraga, bagaimana musik dengan pariwisata? Musik itu main di mana aja, mau dibikin tebing, mau di mana aja, kalau artisnya bagus datang penonton. Nggak usah. Jadi pariwisata kalau nggak ada musik nggak ada rasanya. Semua tempat pariwisata pasti melibatkan musik. Ini hari raya aja lah. Iya. Tadi Mujib bilang di Sumbawa musik ini musik itu. Bikin motor cross tetap aja yang bikin datang musik yang buat datang orang. Jadi ketika kita mengerti bahwa musik bukan lebih besar dari daerah pariwisata, musik itu sangat penting. 11-12 dengan pariwisata. Nah, apabila ini bisa digabungkan, ini sesuatu daya tarik yang luar biasa. Ya, memang itu mungkin ada kita bikin sebuah resume atau sebuah usulan konkret ditujukan kepada kementerian mana, kementerian terkait ya. Kalau saya bilang, saya bicara pemerintah itu kan keseluruhan. Pasti ada lembaga-lembaga penyelenggara negara yang bertanggung jawab atas hal itu. Nah, khusus musik, industri musik, memang kita harus mampu mencari solusi untuk kehadiran negara tadi. Kehadiran negara berarti melalui institusi pemerintah yang ada, yang ditugaskan untuk kepentingan itu kan gitu kira-kira kan. Tadi ada Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif. Banyak sih sebetulnya, bukan hanya kementerian itu. Contohnya sekarang aja, misal Kementerian BUMN akhirnya hadir juga kan. Jadi gedung-gedung pabrik yang tidak kepakai, nggak ini lagi, sekarang kan dipakai sekarang tempat pertunjukan musik, pertunjukan seni sekarang. Iya. Jadi artinya apa? Kebijakan-kebijakan kementerian-kementerian yang lain itu dikasih aja akses, semua tempatnya itu dibuka jadi tempat pertunjukan musik. Jadi karena gini, memang ada kendala-kendala, kita bisa hitung lah. Makanya gedung-gedung pertunjukan yang standar untuk musik di kita itu bisa nggak nyampe 10 jari selesai. Se-Indonesia loh. Iya. Makanya 2 tuh pasar baru sama tim. Makanya anak-anak yang generasi istilahnya generasi milenial yang kreatif sekarang yang mungkin masalah yang dihadapin oleh Mas Koko waktu dia jadi produser, anak muda sekarang itu menabrak aturan-aturan itu sekarang. Mereka ngebuat acara di mana? Itu di hutan, di gunung gitu.
Mereka buat. Dan itu datang pembelinya. Iya, misalnya kayak Dieng dia buat di markas tentara dia bikin sampai seperti itu gitu loh. Jadi yang dijual apa? Tenda. Oke, daripada ribet sama hotel saya ini mereka jual tendanya. Satu tenda 100.000 dilibatin lah. Pemuda desa Karang Taruna di situ yang kreatif. Jadi hidup semuanya. Tapi memang gitu loh, dikasih kebijakan aja. Kebijakan untuk mengelola satu wilayah, satu kawasan, tempat yang memang milik pemerintah misalnya. Dikasih itu hidup. Cuma memang izin tentang membuat satu acara pertunjukan itu jangan berbelit-belit. Itu aja intinya, berbelit, harus sini ke sini, saling pingpong, saling ini akhirnya. Nah itulah maksud saya. Izinnya apa saja sih? Berbelitnya di mana sih? Nah, masyarakat musik membuat DIM, daftar isian masalah kalau di DPR kan itu kira-kira. Biar agak kelihatan hebat ya mentereng DIM. Kayak sidang DPR daftar isian masalah untuk pasal-pasal kan gitu kan. Jadi daftar isian masalah yang kendala-kendala yang dihadapi dalam event itu disampaikan. Betul. Tapi ke siapa masalah kan itu kan. Nah, kemudian karena belum tentu setelah kita tahu siapa kementerian ini, paham juga belum tentu juga. Lah kita melakukan edukasi atau berdiskusi. Kalau ngajarin nggak mungkin, mau seorang pemerintah diajarin, nggak mungkin kan, gitu kira-kira. Jadi ini masalah status, gua negara nih. Padahal mereka belum tentu tahu, tapi punya kewenangan. Ini masalahnya. Jadi yang berwenang untuk menangani suatu masalah belum tentu tahu masalah. Ini yang terjadi. Oleh karena itu masyarakat yang memiliki kepentingan itu berkewajiban untuk memberitahu masalah, daftar isian masalah, supaya bisa teratasi. Usulan penyelesaiannya seperti ini. Nah, itu mungkin. Gimana menurut Mas Musim? Tapi memang betul. Misalnya, bukan hanya kasus per kasus misalnya kita ini. Kalau membuat satu konser, apalagi di daerah gitu, itu terkait misalnya pengiriman barangnya aja, lampu, sound segala itu jadi kendala juga. Di lapangan. Apalagi kalau dari luar negeri Mas ya. Tapi orang-orang band yang nggak mau alatnya dibuka-buka sembarangan, ya kan? Lo iya. Harus dibuka. Aduh, kredit. Silakan minum sambil minum kopi. Siap. Jadi panjang ininya. Mata rantainya itu nggak jauh, apalagi misalnya kalau mungkin sekitar Jakarta mungkin itu aja kita ngalamin. Tapi kalau misalnya udah pindah ke satu daerah, wah itu belum lagi akamsi atau preman yang di jalan. Yang sangat banyak itu. Buruh aja, itu beda-beda. Buruh aja beda-beda. Buruh seni. Enggak, jadi kita datang, ada federasi buruh pasti. Kita nggak pernah menyalahkan, hanya yang menjadi kendala berbeda-beda semua. Standar harganya berbeda. Standar harganya berbeda-beda. Pajak juga berbeda-beda. Maaf, tadi izin keramaian juga berbeda-beda. Karena di setiap wilayah ada standar, tapi berbeda. Gitu. Standar mereka lah kira-kira. Jadi kita harus menyesuaikan. Ya, tetapi perbedaan itu pasti mengundang masalah. Nah, pemerintah harus meminimais itu. Bagaimana caranya kepolisian Republik Indonesia ini punya satu acuan yang baku. Nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena musik ini sebuah industri. Untuk apa industri? Untuk apa? Untuk kemaslahatan kita. Jadi kalau kita sama-sama, mari bersama-sama menyikapi ini bahwa ini bukan persoalan, ini tanggung jawab bersama. Nah, kita nggak nyalain siapa enggak. Ya itulah maksudnya. Karena bahwa pelayanan yang dibutuhkan itu apa? Masyarakat penggiat seni, promotor dan sebagainya membuat rumusannya. Alur sebuah industri event, acara itu seperti apa sih? Dan yang diinginkan seperti apa sih? Itu maksud saya, apakah dimungkinkan itu dibuat? Dan kemudian disampaikan pada pihak yang berkepentingan, institusi yang bertanggung jawab, atau diharapkan bertanggung jawab, kalaupun belum. Gimana Mas? Jadi sangat mungkin, katakanlah tadi kita bahasa kerennya 4 pilar itu tadi. Yang pertama, di negeri kita ini aturannya seperti saya jelaskan kurang lebih seperti ini, bukan pastinya seperti ini. Faktanya seperti ini. Faktanya seperti ini. Jadi kendalanya di sini. Saya akan menyelenggarakan sebuah konser musik. Saya harus mendapatkan tempat kan, venue lah di gedung. Ini akan menjadi dasar pihak kepolisian. Dasarnya apa? Kesediaan tempat. Setelah saya mendapat tempat, kesediaan tempat, ini akan saya laporkan kepada pihak kepolisian. Jadi saya ada surat dari gedung bahwa saya sudah
membayar atau saya sudah menyewa dan pasti akan dilaksanakan pekerjaan pertunjukan saya. Dibawalah ke pihak polisian untuk diurus izin keramaian. Setelah dibawa pihak kepolisian bisa juga paralel kita akan melaporkan kepada pihak pemerintah daerah bahwa kita bikin pertunjukan di gedung A, orangnya nanti diharapkan ada 20.000 orang. Ini kenapa harus dilaporkan? Karena berkaitan dengan pajak tontonan orang. Ya, pajak tontonan, oke. Jadi syaratnya gedung, kemudian kita ke kepolisian, kemudian kita ke pemerintah daerah. Tanpa itu kita tidak bisa melakukan pekerjaan yang kita akan lakukan. Nah, hanya tadi selalu kendalanya di kepolisian izin keramaiannya. Nah, kalau izin keramaiannya keluarnya itu 2 hari sebelumnya, gimana saya jual tiket, gimana saya promosi, gitu. Ya kan? Nah itu yang ya kita juga tidak menyalahkan pihak kepolisian. Kadang-kadang selalu, bukan kadang-kadang selalu, alasannya misalkan disampaikan bahwa lihat kondisi pada hari itu. Pada hari itu. Karena polisi berjaga-jaga. Polisi tidak mau disalahkan kalau terjadi huru-hara, terjadi hal yang tidak terkendali. Karena tanggung jawab kepolisian kan menjaga itu. Jadi begini, musik itu kan tadi kan orang yang susah aja bisa jadi nggak susah. Jadi musik itu membawa faedah, bukan membawa masalah gitu. Nah, bagaimana kita mari bersama-sama bahwa musik ini membawa kebahagiaan, bukan membawa ketakutan. Dan sekarang apalagi membawa huru-hara gitu. Jangan gitu. Dan sekarang musik udah jadi industri. Mau tidak mau itu harus disikapi secara bagaimana kita membuat musik itu menjadi sebuah industri yang nyaman untuk semuanya. Stakeholder yang ada di dalamnya itu bisa ikut berperan dengan manis lah. Contohnya sekarang kalau kita ngobrol sama Mas Koko, sama Mas Mujib aja udah penyelenggaraan acara tuh begitu susahnya. Terus bagaimana talent kita bisa tumbuh, bisa hidup? Iya, kan gitu. Ya, kita baru bicara event aja loh. Baru bicara event. Padahal banyak sekali musisi-musisi kita yang layak dan harus diorbitkan secara internasional. Jangankan kita mau bikin internasional nih, nasional aja tidak mudah. Tidak mudah. Gitu. Tidak mudah. Jadi gini. Tapi ini negara memang luar biasa. Indonesia ini maha sakti kalau menurut saya. Bayangkan ya. Bintang-bintangnya, legenda-legendanya pada hari tuanya bisa dipastikan semua dibikin malam dana. Artinya mereka susah di masa tuanya. Hidup di masa tuanya. Kurang nyaman lah ya. Jadi kalau kita bicara industri, bagaimana mau kita punya industri? Idolanya aja masa tuanya dibikin malam dana. Nah ini kan ironis gitu. Tapi tadi Mujib bilang itu selalu nggak pernah putus, selalu ada. Jadi walaupun ini susah, dia ada terus. Hanya jalan di tempat. Hanya jalan di tempat. Artinya legenda musik belum tentu nikmat di masa tuanya. Iya, apa ada orang tua yang nanti legendanya aja, kamu gimana mau jadi penyanyi? Jangan. Tidak punya masa depan. Jangan, iya. Tidak punya masa depan. Iya. Terus kalau ditanya legendanya yang mana? Sebut aja legenda kita siapa? Sekelas Kus Plus, Sion Kuswaya dibikin malam dana. Sekelas Krisya menyanyi dengan penghargaan anugerah musik Indonesia terbanyak aja dibikin malam dana. Frankie segala. Frankie Selvatua kurang apa? Leo Christie kurang apa coba? Kurang apa ya? Kurang menarik apa mudanya? Dibikin malam dana. Dengan sumbangsih lagu-lagu yang begitu banyak. Dibikin malam dana. Tapi hari ini semua tetap jalan. Hari ini semua tetap seru. Seperti tidak ada apa-apa gitu ya? Seperti nggak ada apa-apa. Seperti tidak luar biasa ya? Atau mungkin kita jangan, memang tidak ada apa-apa. Atau mungkin manajemen diri daripada legenda itu yang kurang. Lepas daripada itu, faktanya ya. Lepas daripada itu, bisa caranya atau juga kehadiran kita menyikapi karya mereka tidak melindungi bisa juga. Bisa juga. Macam-macam lah ya. Iya, kalau saya bela musisi pasti. Kalau menurut saya karyanya nggak dilindungi. Kalau sebagian orang bilang habis pola hidupnya. Macam-macam lah. Lebih kurang lah, lebih kurang. Jadi memang industri musik dan permasalahannya menarik untuk diomong-omongin ya. Kalau menurut saya, buat saya dengan Mujib tidak susah. Hari ini kita bisa menyelesaikan itu. Tapi yang susah kan berarti apa? Keinginannya.
Ya. Maksudnya keinginan gimana itu, Mas? Jadi gini, kan tidak susah. Bagaimana 4 pilar itu tadi bisa duduk bersama dan menyelesaikan masalah ini? Susahnya apa? Oh, kita harus mengundang 4 pilar. Kita 4 pilar apa? pemangku kepentingan. Susahnya apa? Daripada industri tapi musik. baru event. Baru event ini? Baru event. Event Belum nanti ngomongin bagian artisnya. dari Iya. industri. Iya. Bagian salah satu industri musik ada event musik. Event musik. Salah satu itu. Iya. Padahal dibicara industri musik sangat kompleks. Dari digitalnya, terus tadi melindungi royalti, Mulai Ya, itu. pembuatan lagu, Haki segala ya kan? macam itu. Pembentukan grup musiknya. Terus kemudian masalah-masalah antara pencipta lagu dengan penyanyinya pernah terjadi dan seterusnya dan sebagainya. Itu memang kalau selama ini kan hanya dibahas bagaimana baiknya. Iya. Kan itu kan tidak pernah bagaimana seharusnya, tapi bagaimana baik. Ya kan gitu. Silahkan ini ada martabak dinikmatin supaya baik semua. Silahkan pemilu dulu, pembicara minum dulu. Monggo silakan. Ya, Cip. Gitu. Musik ya. Tapi Mas Koko ini nggak selalu musik tuh. Oh ya. Kemarin juga habis ngadain kegiatan motocross. Oh. Segala macam. Ya, tapi ya melibatkan musik juga. Tadi saya bilang sebetulnya musik itu ada di mana-mana. Dia ada di darat, laut dan udara. Jadi ada di semua kegiatan masyarakat. Terus Mas mimpi-mimpinya gimana Mas? Kedepannya itu Untuk terus event-event di tips Indonesia. untuk temen-temen yang bikin IO. Katanya sekarang IO juga harus ada ini ya? Mau dibikin sertifikasi ya? Kalau Mas Koko itu mimpi aja udah males sudah. Udah nggak mau lagi baru mimpi, udah kenyataannya seperti apa sekarang gitu loh. Mana mainnya gitu kan? Kayak misalnya waktu itu kan sempat ada RUU Undang-Undang Permusikan kan. Iya. Tapi saya nggak kritik keras waktu itu masih atas nama kawan-kawan itu. Karena di dalam RUU itu bukan membela musisinya. Ada salah satu banyak pasalnya itu justru membela si industri musiknya. Bukan si ininya, iya. Jadi bukan contoh senimannya. bukan senimannya. Nah, itu terus jadi pro kontra. Misalnya begini contoh. Lagu-lagu yang legend saat itu, mereka kan dia ngambil gambarnya, dia yang merekam, dia yang iniin. Kalau itu jelas, di undang-undang itu jelas kan. Aturannya itu, haknya itu berapa tahun. Ini udah lewat, tapi dia merasa tetap memiliki. Si pemegang hak itu ya. Lo iya, yang memproduserin saat pencipta itu, lagunya. karena yang buat video klipnya, dibuat rekamannya, tapi si musisinya tidak dapat apa-apa. Oke. Nah, itu Kalau yang kemarin hak kita industri, lawan. Sebenarnya Apa karena menurut aturan rancangan aturan itu sebetulnya kan milik dia itu kan perusahaan. karyanya dia, haknya dia. Misalnya kan dia kontrak misalnya 20 tahun misalnya. Ini setelah 20 tahun dia masih mereka yang punya ininya. hak ciptanya. Lo yang sampai hak tayang, hak ini segala Semuanya. macam itu Iya, semua. iya. Oh. Dan itu kan hasil dari YouTube kan gila-gilaan. Itu kan gitu. perlindungan hukum namanya. Perlindungan hukum. Iya. Makanya Makanya ngomongin apa Mas? Ada agregator, Iya. ngomongin lagi ada apa? Siar tuh apa? Publishing. Publishing. Iya, Wah, iya. memang di Itu kita bicara khusus. Jadi Iya. begitu luasnya industri musik. Ini baru ngomong-ngomong tentang masalah event. Kita nanti bicara tentang agregator itu seperti apa, teknologi sekarang ini di dalam perannya untuk menumbuh kembangkan industri musik, kan gitu kan? Iya. Terus hak posisi apa, hak penyanyi apa, hak pencipta lagu apa, ini kan masih luas, masih panjang. Itu berhari-hari nggak habis dibahas. Iya. Jangan sampai lagu-lagu yang menghidupi kita waktu di saat-saat kita sedang terpuruk itu malah membuat penyanyinya sekarang malah bikin terpuruk gitu kan. Bikin malam dana. Bikin malam dana. Saya kebetulan kan waktu masih ikut jadi pengurus di Papri ya. Di Papri itu pemusik, penyanyi, pencipta lagu kan ada di situ. Ya, Saya masih masih kecil ada itu kan? itu masih. Itu saya kebetulan kan hubungan antar lembaga saat itu. Jadi waktu saya kecil aja, saya udah kenal nih tokoh-tokoh ini nih, musisi, penyanyi ini segala macam udah kenal. Contoh aja misalnya yang paling ini itu paling tragis menurutku itu misalnya Papa T-Bop kan. Ya, Papa T-Bop itu. Oh iya. Papa T-Bop. Apalagi saat ini lagunya kemana-mana gitu loh, udah ngetop. Dam. Banyak sekarang yang udah ini. Tapi nasib terakhir-akhirnya itu tragis.
banyak yang seperti itu, pencipta lagu itu. Iya. Karyanya boleh dikenal orang semua, hidupnya Tapi yang susah, happy untuk itu makannya ada tuh, susah. Gesang itu, Iya. almarhum Gesang itu dibuatkan oleh masyarakat Jepang. Rumah itu. Nah, karena penghormatan terhadap Penghormat ini. seseorang. Kalau Itu kan negara lain yang menghormati. Iya. Iya. Ironis sebetulnya. Akhirnya masyarakat Jepang mengumpulkan dana untuk penghormatan terhadap karya lagu yang sangat populer di Jepang, Bengawan Solo. Iya. sampai misalnya karya-karya Ismail Marzuki dulu itu sempat W.R. kita iniin, Supratman. itu anaknya ahli warisnya untuk bayar listrik aja susah. Iya. Karyanya siapa yang ini, setiap orang mau meninggal tentara aja dinyanyiin lagunya Gugur Padahal, Bunga. padahal Gugur Bunga dinyanyiin gitu loh. hak cipta dilindungi kan. Iya, Anaknya bayar listrik nggak bisa. nggak bisa. Yang Sampai di terakhir Depok. kemarin Timur Priyono. Ah. Timur Priyono. Iya. Pada hari musik kemarin Iya, tanggal iya, 9 Maret. Iya, 9 Maret kita itu hari musik kita kan. Jadi Timur Priyono itu dia di rumah sakit. Iya. Tapi karena teman-temannya ya sangat peduli kepada dia, dibikinlah acara ya malam dana kecil-kecil siang dana lah karena acaranya siang. Pak Kris ada juga kan? Iya, saya hadir. Itu dari rumah Narasumber sakit dia pembicara datang. juga. Dia datang. Saya kaget. Dia sakit, dia cerita di situ ya sedikit apa yang dia alami. Jadi lagunya dia itu selalu bikin orang pesta-pesta, joget-joget, ketawa-tawa, yang lagu happy-happy itu aja. Itu dia yang bikin orang pesta-pesta. Dianya susah sekali. Iya. Dan seminggu lalu dia meninggal. Jadi beda 10 hari setelah acara itu dibikin malam siang dana kecil-kecilan itu dia meninggal. Jadi dia bisa dibilang tidak menikmati sama sekali karya-karya hebatnya dia, di mana orang-orang pada berpesta dengan lagunya, dia sendiri sangat sulit. Sangat sulit. Banyak Timur Priyono. yang kayak begitu. Ya nanti kita akan coba bahas tentang bagaimana karya lagu itu dihormati dan dihargai. Kita akan undang beberapa tokoh. Nah, nanti rekomendasi daripada Mas Koko misalnya siapa, kita bincang-bincang bagaimana kita membuat sebuah langkah-langkah penghormatan terhadap hak-hak ekonomi para pencipta lagu yang sudah diatur oleh hak cipta itu sendiri. Ya, sekarang yang intinya adalah bagaimana promotor ini bisa nyaman dulu. Ya. Promotor nyaman, acara musiknya pasti sukses, Iya. ya kan? Mau nggak mau terimbas kepada banyak hal. Banyak hal. Iya. Dari Ya pengisinya. sampai jual cilok aja masih hidup itu. Jual cilok somai itu datang semua sang orang gitu. Kalau di musik lo iya. Itu kalau konser musik itu. Apalagi kalau di daerah-daerah itu. Kaos musik kayak daerah saya itu. Berarti ketika kita sudah membereskan ini, banyak hal selesai dengan sendirinya ya. Iya, secara tidak langsung akan selesai. Kenapa? Karena konser itu kan katakanlah payung ya, umbrella dari semua kegiatan yang ada. Iya. Nah, di konser itu dia katakanlah penyanyi nyanyi 1 jam bisa dibayar sekelas Rosa bisa dibayar 200 juta. Nah, kalau dari digitalnya mungkin dapat 200 juta nunggu sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Iya. Sejam itu. Dalam 24 jam sehari dia nyanyi sejam, atau kalau penyanyi dangdut 3-6 lagu aja bisa dapat 50-70 juta. Jadi memang payung daripada ini adalah konser musik. Kenapa? Karena kalau menurut kita ya, kalau orang konser, kalau kita dengar lagu kuping kita aja, atau kita lihat di media di layar, bisa di HP atau di TV, kita mata dan kuping kita. Tapi kalau di konser, kita lihat makhluk Tuhannya langsung di depan kita. Kita bisa salaman, ya kan? Makhluk Kita Tuhannya. bisa pegang-pegangan. Itu sebabnya konser itu payungnya. Iya. Dari payungnya itu akan mengurus semua ke bawah, pasti selesai. Dan maaf, tadi payungnya sederhana. Di payung itu ada penyelenggara, ada gedung, ada pemerintah daerah, ada kepolisian. Kalau yang lokal, kalau yang asing tambah satu lagi, ada impresariat. Dan freight forwarding kalau barangnya banyak. Oh iya. Itu diberesin. Itu diberesin aja. Kalau itu diberesin, ya tidak menyelesaikan, tapi itu akan membuka jalan, mempercepat segala-galanya. Banyak hal bisa Banyak hal bisa. membaik dari sana. Iya. Ya semoga tayangan ini nanti akan mencerahkan kita semua. Kendala-kendala yang dihadapi dalam industri musik pada umumnya, dan khususnya konser musik atau event musik di Indonesia, baik yang skala lokal, regional, nasional, bahkan internasional, kita dapat menjadi lebih baik.
Meja makan. Terima kasih.